Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pegiat bola? Nah, di konten kali ini saya ingin membahas berita-berita yang sangat santer diberitakan akhir-akhir ini, yaitu antara Sintayong dan juga Timnas. Sintayong ini akan mau memperpanjang kontraknya atau tidak. Nah, di sini bisa diketahui sendiri bulan Juni ini Sintayong kontraknya akan habis. Dan sebenarnya Sintayong sudah setuju diperpanjang kontrak melatih Indonesia dan sudah ada proposalnya. Tetapi di sini yang menjadi problem, Sintayong ini belum teken kontrak itu atau belum menandatangani kontrak tersebut. Nah, di sini uh, info yang diberitakan yaitu KFA. KFA itu Korea Football Association. Nah, kalau singkatnya itu kalau di Indonesia itu PSSI-nya Korea seperti itu ya. Itu memanggil Sintayong atau di sini ya. Sintayong itu menjadi kandidat terkuat untuk melatih timnas Korea Selatan. Nah, di sini Sintayong sedang sakit dan itu kemungkinan karena kepikiran antara melanjutkan melatih di Indonesia yang sudah kepalang tanggung masuk rontri ini atau melatih timnas dari negaranya sendiri yaitu Korea. Kemungkinan itu yang menjadikan Sintayong kebanyakan beban dan akhirnya sakit. Nah, kita doakan saja Sintayong tetap bisa segera pulih dan bisa melanjutkan melatih Indonesia. Nah, di sini saya itu kok agak percaya Sintayong itu akan memilih Indonesia untuk dia latih. Karena di sini coba kita lihat kedekatannya dengan pemain-pemain timnas, kedekatannya dengan Pak Erick Thohir itu sudah terjalin selama 5 tahun ini sudah terjalin. Coba kita lihat mana ada di Korea Selatan misalnya Sintayong pernah bercanda dan ketawa lebar kalau tidak di Indonesia tidak menemukan pokoknya. Jadi Sintayong ini bisa bercanda lepas dan ketawa lepas itu di Indonesia ini. Dan tidak pernah kita lihat waktu melatih di Korea Selatan. Kedekatannya itu sudah terjalin. Nah, apalagi ini sudah kepalang tanggung, Sintayong sudah bisa mengantarkan Indonesia ke rontri. Nah, ini harus satu pelatih yang harus menuntaskan ini. Kalau semisal di tengah jalan ganti pelatih, kemungkinan besar itu beresiko timnas kita tidak akan bisa berjalan maksimal. Mengingat rontri ini sangat penting, tim-tim yang akan dihadapi dari negara-negara yang hebat, negara-negara besar, nah, ini harus dimaksimalkan. Jadi Sintayong ini harus dipastikan bisa melatih Indonesia. Tetapi saya sangat optimis, mungkin teman-teman pegiat bola juga percaya Sintayong akan memilih Indonesia untuk dia latih lagi sampai 2027. Doakan saja pokoknya. Doakan saja Sintayong cepat pulih dan cepat sehat supaya kita mengetahui sikapnya secara langsung memilih Korea atau memilih Indonesia untuk dia latih. Pastinya ini otomatis tanggal 27 Juni 2024 ini Sintayong dipastikan tidak bisa menghadiri drawing yang ada di Kuala Lumpur sana, markas besar AFC, karena memang sedang sakit, sedang dirawat. Tetapi akan dihadiri dari pihak PSSI dan juga pihak ofisial timnas Indonesia. Di situ akan menentukan tim-tim mana saja yang akan kita hadapi di round 3.
Nah itu, mengingat uh, jasa Sintayong itu sangat besar sekali, sudah sangat banyak merubah timnas kita, sangat banyak sekali. Walaupun dalam proses merubah itu banyak oknum-oknum yang mengkritik, bahkan tidak suka, mencibir dengan sangat pedas itu ada. Tetapi Sintayong masih dalam satu pedomannya, yaitu memperbaiki timnas kita. Walaupun ada yang mengkritik, dia tetap melanjutkan visinya dengan caranya sendiri, membentuk timnas, membentuk pemain yang kualitas dunia. Dan sekarang terbukti kinerja Sintayong bisa diketahui sendirilah. Indonesia masuk round 3. Nah, pokoknya kalau sudah masuk round 3 itu harus dimaksimalkan. Terlepas itu Indonesia belum memiliki striker yang katanya harus badang, itu bisa dipikirkan. Tapi di sini masalah terbesarnya Sintayong dulu ini. Kita harus bisa melihat sikap Sintayong ini secara tegas memilih Indonesia untuk dia latih. Kalau untuk meracik striker atau kiper itu bisa dipikirkan. Itu bisa dipikirkan, yang penting Sintayong ada di Indonesia. Bisa dipikirkan dan diskusikan sama Pak Erick Thohir selaku Ketua PSSI. Banyak dikabarkan Martin Paes akan memperkuat lini belakang Indonesia, oleh Romani, Kevin Dix. Ya kita lihat saja infonya. Yang penting Sintayong ada di sini. Karena di sini saya menilai Sintayong sudah merasa nyaman berada di Indonesia ini selama 5 tahun ini, merasa nyaman dan merasa nyaman melatih di Indonesia dengan pemain-pemain yang kocak, yang lucu-lucu, tapi karyanya sangat mencuat sekali. Seperti kita lihat, dia bercanda sama Marcelino, bercanda dengan Asnawi, sangat lepas sekali. Nah, pokoknya kita tunggu saja sikap Sintayong secara langsung. Oh iya ini, dan problem ini, info ini, berita ini juga dibahas sama teman-teman pengamat bola dalam platform-platformnya masing-masing. Antara argumennya dengan sikap Sintayong, antara memilih timnas Korea Selatan atau melanjutkan melatih di timnas Indonesia ini. Itu teman-teman juga membahas. Itu membuktikan memang santer sekali berita yang diberitakan ini. Ya, timnas ini mengalahkan euforia Euro. Jadi euforia Euro ini agak terpecah karena adanya laga timnas ini. Nah, mungkin cukup itu. Saya juga berharap Sintayong akan melanjutkan melatih di Indonesia. Pokoknya tetap optimis saja. Terima kasih kalau kamu semua senang dengan video ini, bisa di like, komen, dan subscribe untuk memeriahkan euforia round 3 kualifikasi Piala Dunia ini. Oke, terima kasih. Salam pegiat bola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.